Pada suatu hari di ruang mawar Rumah Sakit Islam Jemur Sari akan dilakukan ronde keperawatan. Terdapat pasien yang akan dilakukan ronde keperawatan yaitu Nyonya Eli dengan usia 50 tahun dengan diagnosa medis kanker kolon stadium 2. Telah dilakukan reseksi usus dan juga adjuvan kemoterapi. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, nama saya Mita yang akan merawat Ibu hari ini. Ibu Eli, bagaimana keadaannya sekarang? Oh begitu, nyeri hebat di bagian perut ya Ibu. Begini Bu, saya meminta persetujuan Ibu dan anak Ibu. Begini Mbak, untuk menindaklanjuti masalah penyakit yang masih dirasakan oleh Ibu, maka saya berencana untuk mengadakan ronde keperawatan. Tujuan undangan ronde keperawatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang masih dirasakan Ibu saat ini. Untuk itu saya meminta izin kepada Mbak dan Ibu untuk mengadakan ronde keperawatan besok pagi dan mohon Mbak untuk mengisi formulir persetujuan tindakan ronde keperawatan. Dengan ronde keperawatan ini nanti masalah Ibu insya Allah akan bisa diatasi. Bagaimana Mbak, Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik Ibu, ini akan saya kasih persetujuannya. Di mana ya Mbak? Sini ya? Iya. Iya sudah. Terima kasih ya. Ibu, saya permisi terlebih dahulu. Ya, makasih Su. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien, kemudian perawat primer menuju ke ruang perawat untuk memberikan tugas kepada perawat pelaksana. Waalaikumsalam. Seperti yang sudah direncanakan, hari ini kita akan melakukan tahap ronde keperawatan, di mana pasien yang akan kita pilih adalah Nyonya Eli. Oh iya Bu, saya rasa memang bagus kalau Nyonya Eli menjadi pasien yang dirondekan. Maka dari itu, nanti saya minta tolong kepada perawat Manuk untuk mengkaji lebih lanjut masalah yang ada pada Nyonya Eli. Baik Bu. Kemudian perawat asosiat melakukan pengkajian kepada pasien di ruangan pasien. Selamat pagi Bu Eli. Perkenalkan, saya perawat Wanuk. Di sini saya akan merawat Ibu pada hari ini. Bagaimana keadaan Ibu? Ada perubahan sus, saya masih merasa sakit, juga gak bisa tidur, tentang makanan yang diberikan mama itu juga gak bisa dimakan. Oh, begitu ya Ibu. Baik, saya di sini akan melakukan pengkajian pada Ibu untuk mengetahui masalah apa yang ada pada Ibu. Iya sus, silakan. Perawat asosiat pun melakukan pengkajian kepada Nyonya Eli. Ternyata didapatkan hasil bahwa Nyonya Eli mengalami nyeri hebat pada daerah sekitar perut, mual, gangguan sulit tidur, kurang nutrisi, cemas memikirkan penyakitnya, asites, dan juga efusi pleura. Dengan tekanan darah 90/60 mmHg, respirasi rate 30 kali per menit, natrium 100 mg/dl, albumin 2,8 gram per dl. Sekarang, pasien terpasang cairan infus NaCl 0,9%. Setelah mendapatkan data yang dirasa cukup, kemudian perawat asosiat pun melaporkan hasil pengkajiannya kepada perawat primer. Ibu, pengkajian Nyonya Eli sudah saya lakukan. Oh bagaimana hasilnya nih? Ternyata masalah yang didapat pada Nyonya Eli adalah mengalami nyeri hebat pada daerah sekitar perut, terus mual, gangguan sulit tidur, kurang nutrisi, terus Nyonya Eli cemas memikirkan penyakitnya Bu, terus asistes dan efusi pleura. Baiklah kalau begitu, kita bertemu besok untuk melakukan ronde keperawatan. Baik Bu.
Keesokan harinya pada pukul 7.30 menit di ruang nurse station saat conference. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, pagi. Di pagi hari ini, kita akan melaksanakan ronde keperawatan. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebelumnya, saya perkenalkan dulu, ini ada PP sebagai ketua tim di ruangan ini, yaitu Nurse Mita. Langsung saja Nurse, silakan dibacakan untuk data dari Nyonya N. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pasien dalam ronde keperawatan kita kali ini adalah Ibu Eli, usia 50 tahun. Pasien didiagnosa CA kolon stadium 2, telah dilakukan reseksi usus dan adjuvan kemoterapi. Pasien mengeluh nyeri hebat dan mual. Ia juga mengalami asites dan efusi pleura. Pasien membatasi makan dan minum karena merasa tidak nyaman. Masalah keperawatan yang perlu dipertimbangkan adalah kelebihan volume cairan sekaligus kekurangan volume cairan, di mana tanda adanya kelebihan volume cairan dari adanya efusi pleura dan asites, dan tanda kekurangan volume cairan atau dehidrasi adalah tekanan darah 90/60 mmHg, natrium rendah, albumin rendah, minum kurang, dan terdapat masalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Pasien mengalami sindrom anoreksia kakeksia. Baik, sampai di sini apa ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit, Bu. Dari hasil pengkajian BMI pasien 14,3, tekanan darah hari ini 90/60 mmHg, RR-nya 30 kali per menit, natrium 100 mg/dl, albumin 2,8 gram per dl. Sekarang pasien terpasang cairan infus NaCl 0,9%. Dari suhunya bagaimana? Suhunya 38 derajat Celcius. Kami ingin memberikan intervensi dengan diuretik untuk mengurangi asites, namun dikhawatirkan dehidrasi klien semakin parah. Untuk masalah nutrisi, ahli gizi sudah memberikan TKTP atau tinggi karbohidrat, tinggi protein. Baik, kira-kira apa ada yang ingin ditambahkan lagi dari rekan-rekan sekalian? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditambahkan, kita langsung saja menuju ruangan pasien untuk memvalidasi data. Tim ronde keperawatan bersama Karu, dokter, ahli gizi, dan farmasi melakukan validasi data. Assalamualaikum. Selamat pagi, Nyonya Eli. Selamat pagi, Sus. Gimana keadaannya hari ini? Saya masih merasa nyeri hebat di sekitar perut juga mual, Sus. Baik, saya periksa dulu ya. Dari hasil pemeriksaan memang benar, Nyonya Eli ini mengalami efusi pleura dan asites. Apakah ada keluhan lain yang Ibu rasakan? Ini Sus, saya udah beberapa hari ini nggak mau makan. Oh ya, baiklah, kalau gitu laporannya kami terima. Nanti untuk kelanjutannya kami informasikan kembali ya. Kami permisi dulu ya Ibu. Selamat pagi. Iya, Sus. Pagi. Setelah melakukan validasi data di ruangan pasien, tim ronde keperawatan akan melanjutkan ke tahap diskusi, rekomendasi, dan juga kesimpulan di nurse station. Baik, tadi kita sudah sama-sama mengetahui keadaan pasien tersebut. Bagaimana sebaiknya? Ada yang punya usul tambahan selain yang telah diungkapkan tadi? Kalau untuk status gizinya, bagaimana dari ahli gizi? Kalau menurut saya ya Dok, Nyonya Eli ini lebih baiknya itu diberikan lebih banyak asupan TKTP-nya, terus juga sama asupan buah segar sama sayuran segar itu lebih dibanyakan lagi. Itu sih kalau menurut saya. Bagaimana kalau menurut farmasi untuk nutrisinya? Untuk nutrisi kami merekomendasikan mega setrol asetat yang fungsinya obat itu untuk meningkatkan nafsu makan. Oke, baik. Lalu untuk masalah cairannya bagaimana? Kira-kira apakah kekurangan volume cairan dulu atau
kesulitan dulu yang harus diatasi. Baik, mungkin kita lihat dari pemeriksaan labnya ya. Ya, ada albumin yang rendah di sini. Sepertinya kita harus memberikan asupan albumin untuk mengurangi edema di perutnya. Untuk sementara kita tetap memberikan cairan NaCl aja. Ya, saya setuju sama dokter. Mungkin untuk asupan albuminnya kita bisa memberikan infus atau mungkin apa namanya, atau mungkin kapsul gitu ya dok ya. Itu sih menurut saya. Oh iya, berarti asupan albuminnya ini untuk memenuhi cairan dari ekstravaskuler ke dalam ya. Jadi kita bisa tetap memberikan terapi IV NaCl tanpa mengkhawatirkan pertambahan edema. Baik, mungkin tambahan dari saya, setelah NA+ pasien telah normal, bisa diberikan diuretik untuk mengatasi efusi pleura. Jika masih ada, bagaimana? Ya betul ya, dari airnya tadi juga meningkat, berikan oksigen aja, terutama jika saturasi oksigennya itu kurang dari 95%. Oke, baik. Kira-kira apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari rekan-rekan sekalian? Untuk albuminnya berikan transfusi darah, transfusi saja agar peningkatannya lebih cepat. Ya, baik. Lalu, apakah ada lagi? Tidak ada. Baik, sesuai hasil ronde kita hari ini, saya akan menyimpulkan intervensi yang dapat dilakukan pada Nyonya Eli adalah pemberian TKPP, lebih banyak sayur dan buah segar, dan megasterol asetat untuk nutrisinya. Lalu untuk masalah cairannya, diberikan transfusi albumin dan terapi cairan NaCl secara kesamaan. Jika kadar natrium telah normal, dapat diberikan diuretik jika efusi pleuranya masih ada. Lalu kemudian berikan terapi O2 pada pasien, terutama jika saturasi oksigennya kurang dari 95%. Apakah ada yang ingin menambah kesimpulannya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita tutup saja ronde keperawatan hari ini. Terima kasih kepada dokter, kepada ahli gizi, dan kepada farmasi, lalu kepada rekan-rekan perawat sekalian. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ronde keperawatan telah selesai dilakukan. Semua tim ronde keperawatan kembali menjalani tugasnya masing-masing.